Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, kembali lagi nih bersama Jerman Schule. Kali ini saya akan membahas, sebelumnya mungkin udah pernah dibahas juga di YouTube channel yang lain, ataupun kalau nggak salah di Jerman Schule sendiri itu udah pernah menampilkan preposition ya, kasus-kasus, atau mungkin teman-teman bisa lihat kembali video-video kami yang sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, atau misalnya buat teman-teman yang masih belum benar-benar paham, benar-benar ngerti, atau misalnya buat teman-teman yang masih sekiranya tidak begitu mengerti penggunaan kasus atau preposition dalam kasus yang ada dalam bahasa Jerman gitu. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa ada beberapa kasus dalam bahasa Jerman, seperti nominatif, akusatif, datif, dan genetif. Nah, di A1 sendiri, ini saya mengambil materi di Niveau A1 ya. Tapi walaupun demikian, materi ini atau gramatik ini akan tetap dipelajari sampai teman-teman mungkin bisa belajar ke C2 atau Niveau C2 gitu. Ini akan selalu dipakai. Nah, tapi pembelajaran sendiri itu udah dimulai di Niveau A1. Jadi, udah diperkenalkan dari awal. Walaupun nanti di Niveau berikutnya atau jenjang level seterusnya ini akan terus keluar gitu. Nah, apa aja sih preposition mit datif itu? Ingat, ini khusus untuk kasus datif ya. Teman-teman perhatikan, hanya untuk kasus datif. Nah, oke, kita sama-sama ketahui, datif itu merupakan adalah kasus penanda objek tidak langsung. Ya, hampir mirip dengan akusatif, cuman ada beberapa hal yang membedakan antara akusatif dan datif. Kalau misalnya akusatif penanda objek langsung, sedangkan datif itu tidak langsung. Nah, untuk akusatif itu sendiri juga ada prepositionnya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya, khusus untuk preposition mit akusatif. Nah, sekarang kita fokus ke datif dulu. Nah, sebelum teman-teman belajar mengenai prepositionen, pastikan bahwa teman-teman ingat, mengerti, atau tahu perubahan personal pronomen dalam kasus datif. Kalau misalnya kalian nggak tahu atau lupa apa itu personal pronomen, gampangnya subjek ya. Contoh ih jadi mir. Nah, seperti itu. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga harus tahu dan ingat perubahan untuk unbestimmter Artikel, kasus datif, dan bestimmter Artikel. Nah, kalau misalnya lupa apa itu unbestimmter Artikel, itu adalah yang merupakan sebuah atau eine untuk unbestimmter Artikel. Sedangkan bestimmter Artikel yang der die das. Contoh dari der untuk kasus datif akan menjadi dem. Nah, die akan menjadi der, dan seterusnya. Nah, pastikan bahwa teman-teman ingat, karena nanti akan berhubungan dengan preposition mit datif ini. Nah, apa aja sih preposition mit datif ini, ada apa aja gitu. Nah, ini adalah merupakan prepositionen mit datif. Kalau misalnya kalian menghafalkan, gampangnya seperti ini ya. Aus bei mitnah seit von zu gegenüber. Oke? Aus bei mitnah seit von zu gegenüber. Oke, jadi seperti apa ya? Seperti kalimat gitu. Aus bei mitnah seit von zu gegenüber. Nah, itu merupakan prepositionen mit datif. Kemudian penggunaannya itu sendiri seperti apa? Oke, kita bahas satu persatu sekarang. Aus. Kalau misalnya di A1 kalian pasti sering membaca ataupun mendengar yang merupakan ich komme aus Indonesien, ich komme aus Deutschland. Nah, aus ini sendiri berasal atau berarti adalah asal. Saya berasal dari Indonesia. Ich komme aus Indonesien. Nah, kapan digunakan aus ini? Tidak hanya untuk asal aja, tapi juga digunakan untuk misalnya seperti bahan baku. Contoh,
Aus pertama itu Bedeutung ya. Bedeutung itu artinya arti ya. Ort itu artinya tempat. Nah, aus München, aus Tunesien, aus Deutschland, aus Australien, aus Indonesien, aus Malaysian, dan begitu seterusnya. Yang artinya adalah dari. Oke, kemudian material. Contoh aus Glas, dari gelas. Gelas contohnya kaca itu ya. Contoh das Geld aus Papier, uangnya berasal dari kertas misalnya seperti itu. Nah, kalau di sini merupakan, kalau misalnya kalian sebut asal atau bahan baku juga boleh. Oke, jadi udah tahu ya. Untuk aus itu sendiri itu merupakan bisa digunakan untuk dua dua kondisi, yaitu pertama tempat, kemudian material. Seperti tadi yang saya jelaskan. Uang berasal dari kertas, atau gelas berasal dari kaca, atau misalnya apalagi pokoknya yang berasal, atau kalau gampangnya seperti bahan baku gitu. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan, bahan baku uang, kertas gitu. Nah, sekarang by itu artinya pada. Oke, digunakan juga untuk dua kondisi, Ort dan Zeit. Ort itu tempat, Zeit itu waktu. Ort tempat, by berarti contoh by meinen Eltern. Nah, kenapa di sini meinen? Karena ada preposition datif, yaitu by. Otomatis dia akan menjadi kasus datif. Nah, apa ini artinya meinen? Kalau misalnya teman-teman lupa, silakan buka kembali untuk buku Netflix A1-nya. Ini merupakan kasus possessive article. Nah, kenapa di sini meinen? Karena Eltern itu plural. Oke? Eltern itu plural, maka menjadi meinen. Oke? Perhatikan, jadi digunakan untuk tempat. Nah, kemudian juga digunakan untuk Zeit, waktu, bainah. Ini kan waktu, kan keterangan waktu, yaitu malam gitu katanya. Bainah. Oke, jadi selain Ort juga digunakan untuk tempat. Kemudian mit. Mit sendiri artinya dengan. Oke, dengan kamu, dengan saya, dengan mereka, dengan mama saya, kakak saya. Nah, itu digunakan mit. Nah, sekarang perhatikan kenapa di sini menjadi dir. Kalau misalnya kalian nggak tahu, harusnya kan do kan? Do artinya kamu, dengan kamu. Tapi karena di sini ada preposition mit datif, yaitu mit, maka do menjadi dir. Makanya dari awal yang saya sebutkan tadi, nggak boleh lupa, artinya kalian harus ingat perubahan personal pronomen dalam kasus datif. Oke, do jadi dir, ich jadi mir, seperti itu dan seterusnya. Oke, nah ini juga mit Glück, keberuntungan, ini merupakan Art und Weise ya. Jadi teman-teman bisa gunakan juga, nggak hanya untuk subjek aja, tapi juga merupakan bentuk keterangan gitu. So, kemudian instrumen seperti musik atau seperti benda gitu. Mit dem Auto. Ini udah tahu ya kenapa di sini menjadi dem, karena ini merupakan perubahan bestimmte Artikel, kasus akusatif gitu. Das Auto menjadi dem Auto. Kenapa? Karena ada mit di sini. Oke? Seperti itu. Oke, nah sekarang setelah mit itu preposition berikutnya adalah seit. Seit itu artinya sejak ya. Jadi sejak kemarin, sejak hari ini, sejak tahun lalu. Nah, berarti itu merupakan keterangan waktu. Nah, seit sendiri itu digunakan untuk keterangan waktu, contoh seit einem Jahr. Karena di sini ada seit, otomatis kasusnya datif. Kalau misalnya datif, semuanya didatifkan, termasuk einem atau unbestimmte artikelnya. Nah, kalian harus tahu apa itu artikel dari Jahr. Nah, untuk bisa mengubah unbestimmte artikel dalam kasus datif. Jadi ingat, seit itu digunakan hanya untuk keterangan waktu saja. Oke? So, kita lanjut ke prepositionen datif berikutnya, yaitu nah. Nah, artinya hampir mirip seperti aus ya, tapi di sini kalian bisa bedakan
Kalau nach itu artinya ke. Oke, kalau aus itu berasal. Contoh, nah, ke berarti ke, misalnya ke Frankfurt, ke Stuttgart misalnya, berarti nach Frankfurt, nach Stuttgart misalnya, seperti itu. Berarti itu merupakan keterangan tempat. Nah, makanya di sini Bedeutung-nya yaitu untuk Ort. Kemudian untuk Zeit. Zeit ini artinya adalah waktu, oke? Nah, contoh di sini nach Köln. Nah, Italien berarti ke Köln, ke Italian. Kalau di sini menjadi misalnya aus Italien artinya apa? Bukan ke Italian artinya, tapi berasal dari Italian atau dari Italian. Gitu. Jadi hampir mirip ya penggunaannya, cuman beda arti antara nah dan aus. Aus sendiri itu untuk asal, sementara nah itu untuk ke. Oke, Zeit nach dem Konzert, nach einem Jahr, berarti setelah. Karena artinya di sini pun setelah, berarti setelah konser. Nah, einem Jahr berarti setelah 1 tahun. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke preposisionan berikutnya yaitu von. Von di sini artinya adalah dari. Atau von ini juga bisa digunakan untuk keterangan tempat ya. Contoh di sini Ort keterangan tempat von der Universität. Artinya dari universitas. Von dort artinya di sana. Kalau von itu dari, berarti dari sana. Terus kemudian ada Täter. Täter itu misalnya untuk kepada siapa ya? Contohnya von dir, dari kamu. Von einem Freund, berarti dari si Freundnya tadi gitu. Nah, artinya itu dari. Kemudian zu. Di sini zu itu digunakan untuk tempat, Ort. Jadi hanya untuk Ort aja ya. Zu Paul, ke Paul. Zu Hause berarti ke rumah. Oke, zu dir berarti ke kamu misalnya. Kenapa dir ya? Karena ada zu, preposition datif. Otomatis personal pronomen atau subjek harus berubah kasus datif. Seperti itu. Nah, sekarang personal pronomen, prepositionen datif yang terakhir yaitu gegenüber. Gegenüber ini diartikan seperti seberang ya. Misalnya, kalau misalnya di sini rumah kalian, terus di tengahnya ada jalan misalnya. Di seberang jalannya itu ada rumah teman kalian. Nah, itu gegenüber. Jadi rumah teman kalian itu sebutnya gegenüber. Di sini contohnya gegenüber itu kan untuk tempat tuh, seperti yang tadi saya jelasin. Dem Hotel gegenüber artinya hotelnya di seberang gitu. Di mana kalian posisinya. Contoh kalau misalnya posisi kalian di sebelah kiri, berarti di seberangnya itu gegenüber. Nah, gegenüber hanya untuk tempat. Oke? Seperti itu untuk preposition mit datif. Oke, nah bisa nggak sih kalau misalnya di dalam sebuah kalimat ada 1 atau 2 personal preposition yang datif? Ya bisa aja. Contohnya seperti ini. Maria fährt. Kenapa fährt? Karena Maria perempuan. Dari fahren. Maka kalau fahren dikonjugasikan ke dalam personal pronomen sie atau perempuan, maka dia akan menjadi fährt. Mit dengan, karena di sini ada mit, otomatis artikelnya akan berubah. Roller ini artikelnya dem ya, karena kalau udah dirubah menjadi kasus datif. Zur, ini kan tempat kan ke. Nah, kenapa di sini zur? Nah, teman-teman perhatikan yang di dalam tabel ini. Karena ada singkatan. Oke. Contoh di sini beim. Kalau misalnya ada dalam sebuah kalimat beim, kalian jangan takut lagi. Nah, saya kan belajarnya cuma by aja. Kok ada beim? Nah, makanya di sini kalian perhatikan. Beim itu merupakan singkatan dari by dan dem. Ingat, singkatan dari by dan dem. Dem ini apa aja ya? Bisa der jadi dem, bisa das jadi dem, tergantung objeknya. Makanya, kalian harus mampu mengingat atau mampu mengetahui atau menghafal setiap artikel dari kata benda yang ada.
Karena banyak sekali kata benda yang ada dalam bahasa Jerman berikut dengan artikelnya, sedangkan orang Jerman itu sendiri pun kadang keliru penggunaan artikel, maka tipsnya adalah kalian cukup menghafal, cukup mengingat kata benda berikut dengan artikelnya di mana benda-benda tersebut sering digunakan atau sering kalian temui. Oke, tidak perlu semuanya. Yang penting tahu kata benda yang sering digunakan dan sering ditemui. Oke, kalau misalnya sebelumnya kalian hanya taunya font, kenapa di sini berubah menjadi form? Seperti tadi, karena ada singkatan dari font dan dem. Dem ini kan antara der dan das. Itu kalian harus tahu, yaitu perubahan bestimmte artikel dalam kasus datif. Nah, cum juga seperti itu. Cum itu singkatan dari cu dan dem. Kemudian cur. Nah, cur sebelumnya kalian hanya tahu cu-nya aja. Kok ada r? Nah, itu juga singkatan dari cu der. Der ini apa? Der ini bukan maskulin tapi feminim, yaitu dari di. Nah, kenapa menjadi der? Karena ada cu di sini, preposition datif. Otomatis di, kalau misalnya dalam kasus datif maka menjadi der. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang saya kasih waktu buat teman-teman untuk mengerjakan Übung 1. Kira-kira untuk Übung 1 ini kalian bisa nggak mengerjakannya? Artinya mengerjakan betul ya, benar-benar sesuai dengan pemahaman materi yang barusan saya jelaskan. Kalian boleh stop video ini di menit ini untuk bisa menyalin soal yang saya tampilkan. Kemudian kalian juga boleh komentar ya di bawah video kalau misalnya mau saya cek jawabannya. Oke. Kemudian saya mengingatkan kembali tetap support channel YouTube German Schule ini karena supaya kami selalu semangat memberikan video-video yang bermanfaat dan tentunya berilmu untuk teman-teman secara gratis ya. Jadi silahkan di-subscribe, dibagikan ke teman-teman yang barangkali membutuhkan atau sedang belajar atau persiapan ujian bahasa Jerman, ataupun buat teman-teman yang udah di Jerman tapi masih mengalami kesulitan dalam berbahasa. Nah, kalian boleh untuk menonton video ini. Selain video ini, kami juga mempunyai banyak video. Silahkan nanti dilihat video-video di bawahnya karena itu benar-benar bermanfaat buat kalian yang pemula atau misalnya ingin belajar bahasa Jerman tapi terkendala biaya. Nah, salah satunya materi ini keluar di Niveau A1. Oke, support terus, kita ketemu di next video berikutnya. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.